Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas tentang tenaga dalam khusus untuk pemula. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang tenaga dalam, entah itu dari media televisi atau cerita-cerita. Nah, terus apa sih artinya tenaga dalam itu? Terus bagaimana caranya kita bisa mengembangkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di video ini kita akan membahas semua dasar-dasarnya yang perlu kita ketahui sebagai pemula, mulai dari definisinya, terus manfaatnya, hingga latihan-latihan sederhana yang bisa kalian coba di rumah. Jadi siapkan diri kalian untuk menjelajahi dunia tenaga dalam yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Baik, kita mulai. Ilmu ini adalah ilmu yang paling dasar sebagai seorang paranormal. Walau ilmu ini sendiri multifungsi, tapi saya itu tidak memakainya. Ilmu ini tidak difungsikan atau tidak diaplikasikan, hanya kami gunakan sebagai pemancing bangkitnya kekuatan gaib pada tingkat dasar saja. Tapi bila kawan-kawan ingin mengembangkannya tenaga dalam ini, ya itu bisa mencari referensi lain, entah itu dari padepokan lain atau guru-guru lain. Dan semua teknik-teknik itu di luar dari teknik cara dan aplikasinya di tempat kami, tentunya ya kalau dari tempat lain. Maaf juga kalau di tempat kami tidak mengaplikasikan tenaga dalam kontak ini, karena ilmu ini itu terlalu banyak mengeluarkan energi atau mengikis habis daya energi tubuh kita saat kita menggunakannya. Oleh karena itu, kami dengan pertimbangan matang, ilmu ini hanya kita jadikan sebagai bahan dasar pembukaan saja, dan akan membuka sedikit saja aplikasi atau fungsi yang bila Anda itu menggunakannya. Terus untuk mengaktifkan dasar dari kekuatan gaib Anda, ya lakukan teknik ini ya. Pertama, tarik nafas keras dan panjang. Kemudian tahan sekuat nafas, bersamaan menarik dan menahan nafas, getarkan kedua tangan. Bila nafas kita sudah tidak kuat lagi, coba lepas nafasnya. Terus ulangi lagi cara ini sebanyak 3 atau 7 kali. Ya. Caranya tarik nafas yang keras, yang panjang, kemudian tahan sekuat nafasnya. Terus bersamaan kita menarik nafas dan menahan nafas, getarkan kedua tangan kita. Nah, itu diulangi sebanyak 3 atau 7 kali. Terus fungsi dari terbangkitnya tenaga dalam, yaitu bila Anda itu diserang musuh yang lagi emosi, ini khusus yang lagi emosi ya, bisa dipakainya, atau musuhnya dalam keadaan marah, maka orang tersebut akan terpental ke belakang. Semakin orang itu emosi atau marah, orang yang menyerang semakin kuat daya lontarnya, gitu. Bila ingin mencoba sendiri, itu bisa juga kita aplikasikan menggunakan batu, atau kita aplikasikan ke pohon pisang dengan kekuatan tenaga dalam. Terus cara mengisinya juga akan saya jelaskan ya. Setelah itu, kalau lewat batu, gantung saja batu tersebut atau selipkan di pohon pisang juga nggak apa-apa. Terus atau bisa kita isi langsung ke pohon pisangnya. Kemudian kawan-kawan bisa mencoba memukulnya atau menyerang pohon itu ya. Yang penting kawan waktu mau menyerangnya itu harus menggunakan emosi. Untuk menciptakan emosi itu bisa membayangkan musuh atau membayangkan orang yang kita benci. Intinya kawan-kawan itu harus benar-benar dalam keadaan marah. Setelah itu serang pohon pisangnya. Terus yang terjadi apa? Pasti kawan-kawan akan terpental atau terpelanting ke belakang seperti ada kekuatan yang mendorong. Atau bisa juga kita coba kepada binatang yang lagi marah.
Nah, kalau binatang tersebut nyerang, Anda pasti itu binatangnya akan terpental. Terus saat itu juga Anda bisa memukul lawan dengan pukulan jarak jauh. Cukup dengan tarik nafas, kemudian arahkan telapak tangan ke arah lawan dengan disertai keluarnya nafas. Atau bisa Anda kreasikan sendiri nanti ya. Terus bagaimana cara menyalurkan tenaga dalam? Nah, tadi kan udah disebutkan cara mengisi ke batu itu gimana? Itu ya, latihan ke batu. Sekarang cara mengisinya atau menyalurkan tenaga dalam kita. Bila Anda ingin mengisi batu, misalnya batu cincin atau air atau minyak, ya, atau misalnya untuk pengasian atau untuk penyembuhan atau pagar badan, pelarisan, nah, untuk apa saja intinya tinggal niat kita. Caranya yaitu taruh benda atau air atau yang lain yang mau diisi dengan kekuatan ya. Taruh di depan kita. Kalau misalnya batu bisa taruh di tangan kiri. Kemudian kita tarik nafas, terus tahan sekuatnya. Bersamaan dengan menahan nafas tadi, telapak tangan yang kanan arahkan pada benda atau yang lainnya yang akan diisi. Jarak telapak tangan dengan benda yang mau diisi kira-kira ya segini, 3-5 sentian. Setelah nafas tidak kuat, coba lepaskan nafas pelan-pelan dan tempelkan telapak tangan pada benda tersebut. Dan proses pengisian selesai. Untuk memperkuat power dari benda yang kita isi, kita bisa mengulangi proses tersebut sebanyak 2 atau 3 kali pengisian. Terus agar power benda itu semakin sempurna, harus ada tambahan bacaan ya. Ini bacaannya nanti dibaca 7 kali sambil tahan nafas. Kemudian ditiupkan ke benda tersebut. Misalnya sudah diisi tenaga dalam sebanyak 2 atau 3 kali tadi, terus kita juga membaca bacaan 7 kali tahan nafas. Bacaannya seperti ini. Al-izatulillahi biismillahirrohmanirrohim. Al-izatulillahi biismillahirrohmanirrohim. Itu sebanyak 7 kali. Maka benda tersebut udah dipastikan mempunyai kekuatan atau power sesuai yang kita niatkan tadi. Cara ini juga bisa Anda kreasikan sendiri untuk apa dan tujuan apa. Intinya semua itu tergantung kehendak Anda. Terus kita aplikasikan untuk pukulan jarak jauh ya, atau pakai defensif juga enggak apa-apa. Pukulan jarak jauh defensif itu pukulan yang bisa kita gunakan bila dalam keadaan terdesak atau jika ada bahaya yang mengancam, atau bisa kita gunakan atau kita lontarkan kekuatan pukulan kita saat ada orang yang mengamuk atau orang yang bertengkar atau hewan yang mengamuk. Contohnya, bila Anda sedang diserang orang atau dikeroyok orang, maka Anda tinggal niat dalam hati melontarkan pukulan jarak jauh ke arah sasaran dengan cara arahkan telapak tangan kanan Anda ke target. Ini sambil ngerokok. Nah, bentar. Ya. Yang penting kita melontarkan itu menggunakan tangan kanan. Kalau masalah jarak itu nggak jadi patokan, bisa jarak jauh sekalipun, yang penting target kita itu masih bisa terlihat. Yang penting syaratnya waktu meskipun kita bisa melihat target, tangannya waktu mau melontarkan itu jangan sampai ada benda yang menghalangi, ya, nggak terhalang tembok kayak gitu. Caranya Anda cukup tarik nafas yang panjang, kemudian lepas nafas melalui hidung, lalu arahkan telapak tangan ke target. Saat mengarahkan telapak tangan ke target, saat itulah nafas kita dikeluarkan lewat hidung. Untuk latihan pukulan ini bisa kita latih dengan teman kita sendiri.
Caranya yang penting suruh teman Anda menyerang dengan sungguh-sungguh, yang penting dalam keadaan emosi. Kemudian kawan bisa mempraktekkan pukulan jarak jauh. Nah, terus nanti pasti teman Anda akan terpelanting ke belakang. Bisa juga kita aplikasikan kepada hewan yang marah. Misalnya ayam yang lagi habis mengerami telurnya, atau yang kalau ada bisa dicoba pada orang atau teman yang punya ilmu kontak juga, atau yang sama-sama seperguruan juga bisa. Pokoknya kalau ini lawannya nggak keadaan emosi, itu nggak akan bekerja. Ilmu ini hanya bisa bekerja kepada lawan yang emosi atau yang marah. Terus apakah ada efek sampingnya dari pukulan jarak jauh? Menurut saya pribadi tidak ada efek yang berbahaya dalam pukulan itu. Cuma akan mengakibatkan orangnya terpental gitu aja, terjungkir ke belakang gitu. Gara-gara lontaran energi kita. Silahkan berlatih, eksperimen, aplikasikan dengan niat dan tujuan Anda. Setiap aplikasi yang Anda lakukan akan membentuk esensi dalam kenyataan yang Anda inginkan. Sebagai tambahan, cara mengetes tenaga dalam untuk diri sendiri, yang pertama kawan-kawanku itu duduk bersila, ya, duduk bebas boleh bebas, yang penting kawanku kalau bisa keadaan suci ya. Ini untuk yang beragama Muslim. Duduk bersila atau bersimpuh, terus letakkan kedua telapak tangan di depan pusar, ya, di depan pusar dengan telapak tangan kanan di sebelah bagian dalam. Jadi tangan kanan dulu, terus atasnya baru tangan kiri. Nah, kita sambil memejamkan mata, terus kosongkan pikiran, keadaan kita juga harus rileks gitu aja. Kalau bisa supaya kita pikirannya nggak kemana-mana, kalau kita nggak bisa mengosongkan pikiran, ya, coba kawanku sambil dengarkan irama detak jantungnya, ya. Terus rasakan apa yang terjadi dengan kedua telapak tangan kita itu. Perlahan-lahan insya Allah kedua telapak tangan kita akan berputar mengelilingi pusar dan bergetar tanpa komando kita. Biarkanlah kedua telapak tangan kita berputar-putar atau bergerak semakin cepat. Ini terjadi sebagai akibat dan bukti dari penyimpanan energi dalam atau energi tenaga dalam pusat ya. Terus cara yang kedua, nah, kawan juga bisa mengaplikasikan ya. Nah, caranya cukup duduk dengan tenang terus rileks. Yang penting jangan bersandar tubuhnya. Tarik nafas yang dalam, perlahan-lahan sebanyak hitungan 10 detik. Terus tahannya juga 10 detik, hembuskan perlahan juga 10 detik. Kalau bisa itu sambil lidahnya ditempelkan ke langit-langit. Langit-langit itu mulut. Terus gosok telapak tangan Anda di depan dada saling berhadap-hadapan. Kita gosokkan gini aja. Ya. Dengan jarak terus kurang lebih 20 cm setelah kita gosokkan. Pejamkan mata, konsentrasikan pikiran pada telapak tangan. Lalu renggangkan telapak tangan saling menjauh. Awalnya dari 20 cm, terus kita tarik 40 cm tanpa berhenti. Itu bisa diulang-ulangi terus. Ya, sampai nanti dirapatkan, direnggangkan, rapatkan, renggangkan kayak gitu. Nanti insya Allah kawan-kawan itu akan merasakan ada semacam bola kapas ya, kayak bola kapas halus atau ada dorongan seperti memegang balon di antara telapak tangan. Terus cara mengetesnya lagi yang ketiga, kawan bisa ambil 2 buah tomat yang masih segar, ambil salah satu lalu kita pegang dan visualisasikan mengisi energi ke buah tomat. Salah satunya tadi kita isi.
Caranya ya tadi sama yang di atas. Kita tahan nafas, terus membayangkan energi kita mengalir dari telapak tangan. Ulangi hal itu sebanyak 3 kali. Lalu simpanlah 2 buah tomat yang sudah dialiri energi dan yang tidak dialiri energi tadi di suatu tempat dengan jarak 1 meter. Yang penting jangan disimpan dalam kulkas loh ya. Nah, terus nanti lihat selang beberapa hari akan terjadi perbedaan antara tomat yang sudah diisi dengan energi dan dengan yang tidak diisi energi. Cara pengaplikasian ini tidak mutlak, jadi sifatnya juga tidak mengikat. Anda bisa mengembangkan cara sendiri sesuai keinginan dan Anda bisa mencari referensi lain atau uji coba di tempat lain menggunakan teknik-teknik yang lain mungkin. Itu kalau yang biasa saya terapkan. Perlu juga digarisbawahi saat kita diserang lawan atau saat sedang uji coba, jangan sekali-kali kawanku menggunakan energi nafas tarik. Ya, kalau kawan-kawan menggunakan nafas tarik, pukulan lawan kita ya akan masuk ke kita. Otomatis lawan juga jadi tertarik atau tersedot dengan pukulan kita. Pukulan lawan ya maksudnya. Jadi bila ingin memukul lawan jarak jauh atau menggunakan tenaga dalam saat latihan diserang atau lainnya, itu kawanku yang penting cukup tarik nafas yang cepat dan keras, terus keluarkan nafas secepatnya bersamaan mengeluarkan nafas. Kawanku itu menggunakan isyarat telapak tangan seolah-olah mengeluarkan energi gaib. Saat uji coba menyerang, kawan-kawan itu ya intinya yang menyerang itu harus dalam keadaan emosi gitu aja, nggak boleh main-main. Kalau yang nyerang itu nggak emosi, otomatis pukulannya bakal masuk. Silahkan dikreasikan dan aplikasikan sendiri bila kalian tertarik dengan ilmu tenaga dalam kontak ini ya. Kalau saya menyebut itu tenaga dalam kontak, itu soalnya apa? Ini termasuk pembukaan seorang praktisi harus menguasai energi ini, gitu. Atau nanti kalau ada hiburan, biasanya ada keributan pada tawuran kayak gitu, kawanku bisa dari jarak jauh sambil berlindung atau cari tempat yang aman, bisa diaplikasikan juga tenaga dalamnya. Ya, sekian dari saya. Makasih yang sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.